Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur karena Allah masih memberikan banyak karunia kepada kita. Yang terbesar yang Allah masih berikan kepada kita adalah karunia iman, nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Jamaah yang mulia, Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis an Barra bin Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uq'ida al-mu'minu fi qabrihi utiya thumma syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fadzalika qauluhu ta'ala yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Hadis ini diriwayatkan dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila jenazah seorang muslim sudah didudukkan dalam kuburnya, maka dia akan dihadapkan kepada pertanyaan-pertanyaan oleh malaikat. Dalam riwayat lain disebutkan idza dakhala al-insanu qabrahu fa in kana mu'minan ahtafa bihi 'amaluhu fayatihi al-malak fataruddu as-salatu was-siyam fayunadihi al-malak ijlis fayajlis. Ketika manusia itu dimasukkan ke dalam kuburnya, manakala manusia ini adalah orang yang beriman, maka dia akan dikelilingi dengan amal-amal baiknya. Ketika malaikat yang akan menanyakan perkara-perkara yang ada di dalam kubur itu datang, disebutkan dalam riwayat bahwasanya malaikat itu adalah malaikat mungkar dan malaikat nakir. Malaikat mungkar dan malaikat nakir. Maka malaikat ketika datang ke kubur itu fatarudduhu shalah wasyam, akan ditolak oleh amal seseorang berupa amal sholat dan amal puasa. Fayunadihil malak, maka malaikat penanya tadi, malaikat mungkar dan nakir ini akan menanyakan kepada orang yang beriman dari jauh dengan mengatakan pertama sekali ijlis, duduk. Fajalisu, maka jenazah ini pun duduk. Dalam riwayat lain pertanyaan itu kalau dalam Muslim, dalam Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, pertanyaannya adalah marrabuka, mana diuka, madinuka, Tuhan kamu itu siapa? Malaikat itu akan tanya. Nabi kamu itu siapa? Agama kamu itu apa? Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, siapa laki-laki ini? Ada riwayat yang lain, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki-laki ini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan
oleh malaikat di dalam kubur kepada seseorang. Dan malaikat itu dikabarkan oleh Imam Tabarani. Hadis itu dari sumbernya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Awsat. A'yunuhuma mithlu qudurin nahas. Matanya itu seperti periuk tembaga. Matanya itu seperti periuk tembaga. Wa an yabuhuma mithlu soyasil baqari. Giginya itu seperti tanduk sapi. Wa aswatuhuma mithlur ra'di. Suaranya itu seperti halilintar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih menjelaskan bahwasanya manusia itu ketika berhadapan dengan malaikat mungkar dan nakir di dalam kubur, maka manusia itu akan merasa gentar dan takut. Manusia itu akan merasa gentar dan takut. Dalam keadaan gentar dan takut inilah malaikat telah bertanya kepada penghuni kubur, "Marrobuka, siapa Tuhan kamu?" Itulah yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah kubur. Itu yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fitnah kubur. Bagi orang yang beriman, setelah dia didudukkan oleh malaikat di dalam kubur itu, utiya tsumma syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka orang yang beriman itu pun akan bersyahadat. Ketika malaikat itu datang, maka dia akan bersyahadatain dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena perkara itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan meneguhkan imannya orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan akan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu ditetapkan ucapannya. Karena hidup di dunia dia dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, ketika berada di alam akhirat, ketika ditanya tentang perkara iman pun dia bisa menjawabnya dengan aman, dengan tenang. Dalam hadis selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli al-qalib. Faqala wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Faqila lahu tad'u amwatan. Faqala ma antum bi asma'a minhum walakin la yujibu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mendatangi para penghuni sumur kaum musyrikin yang terbunuh dalam perang Badar. Ketika terjadi perang Badar itu, Nabi mendatangi sumur yang sumur itu dihuni oleh mayat-mayat orang kafir musyrik, orang kafir Quraisy. Ketika berada di sumur itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian telah mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Rob kalian. Benarlah apa yang dijanjikan oleh Rob kalian. Sekarang ini kalian telah mendapatkannya.